Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang kami muliakan Bapak pengurus takmir Masjid Al-Itqan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah benar-benar kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih mendapatkan anugerah yang melimpah berupa umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Beriring doa, mudah-mudahan amal kebaikan kita, sholat malam kita, puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan dikabulkan doa dan permohonan kita. Allahumma amin. Salawat serta salam moga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan sesungguhnya Islam itu di samping mengajak umatnya untuk memperoleh keselamatan, juga mengajak umatnya untuk mendapatkan kemenangan. Tak ingin rasanya umatnya itu mendapatkan kerugian. Betapa banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran hal-hal yang mengantarkan manusia menuju kepada kemenangan atau kebahagiaan. Lafaz aflaha dengan segala macam derivasinya itu kita temukan banyak sekali dalam Al-Quran, menggambarkan bahwa sesungguhnya Islam menginginkan umatnya itu untuk mendapatkan kemenangan itu. Misalnya saja adalah qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman itu sungguh beruntung. Orang-orang yang mensucikan jiwanya itu pun juga orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu pun juga orang-orang yang beruntung. Begitu pentingnya keberuntungan itu sampai-sampai setiap menjelang salat kita pun juga diseru untuk menuju kepada kemenangan dalam sebuah ungkapan azan dan iqamah, yaitu hayya 'alal falah. Nah, di antara orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa melihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang mau mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan pada perbuatan ma'ruf, mencegah perbuatan mungkar. Mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ini adalah salah satu langkah seorang mukmin untuk mendapatkan kemenangan, yaitu kalau tergerak hatinya untuk melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hamka dalam tafsir Al-Azharnya itu menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu ruh dari kaum muslimin. Manakala di sana ada komunitas muslim, tetapi di sana tidak ada gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka bagaikan tubuh tanpa nyawa. Ruhnya Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, mari kita kupas sedikit tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam ayat itu, Ali Imran ayat 104 itu
disebutkan wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu. Para pakar itu menjelaskan ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa lafadz minkum itu perannya apa. Ada yang berpendapat min di sini adalah berfungsi ziyadah. Ziyadah itu tambahan untuk mempercantik gaya bahasa Al-Quran. Maka implikasi pemaknaannya, kalau kata minkum itu adalah ziyadah, tambahan, maka sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu ain. Artinya setiap orang muslim mempunyai kewajiban untuk melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kapabilitasnya. Apakah itu dengan lesannya, apakah itu dengan kekuasaannya, atau paling ringan itu adalah dengan doanya. Maka di sini kita mendapatkan titik temu dalam sebuah hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, dengan gesahnya. Apabila tidak mampu, maka dengan lesannya. Dengan lesan tidak mampu, tapi qalbi, maka hendaklah dengan hatinya. Tapi Nabi memberikan predikat wa wa'at iman, itu adalah selemah-lemah iman. Ini kalau kita pahami bahwa minkum di situ adalah ziyadah. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa minkum di sini adalah litab'id, menunjukkan bagian. Implikasi pemaknaannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah adanya. Artinya apabila sekelompok umat, sebuah komunitas muslim, ada seorang sekalipun yang telah melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, gugurlah kewajibannya secara umum. Terserah kita mau pilihan mana di antara pendapat itu. Yang jelas kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kita ingin mendapatkan kebahagiaan, salah satu caranya adalah bagaimana kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam ayat yang sama, dalam Quran yang sama, dalam surat yang sama, kita ini disebut kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Dirinya ya tadi mau bergerak dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, bagi saya sangat menarik ayat itu adalah disebutkannya kata khair dan ma'ruf. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, khair dan ma'ruf itu sama. Artinya adalah baik. Dan perlu dicatat bahwa di dalam Al-Quran kata baik itu bermacam-macam variannya. Baik itu bisa disebut khair, ma'ruf, ihsan, bir, thayyib, dan seterusnya. Dari sinilah maka para ulama memberikan penjelasan bahwa ada perbedaan antara khair dan ma'ruf. Sesuatu yang mustahil, penggunaan lafadz yang berbeda maknanya sama persis, itu sesuatu yang tidak mungkin. Ada yang sia-sia kalau dimaknai semacam itu. Maka setahu saya khair dan ma'ruf itu memang berbeda. Kalau diterjemahkan sama, artinya baik. Maka dari itu kalau jenengan pahami, jenengan waos dalam Al-Quran dan terjemah Departemen Agama, itu kata ma'ruf disebut ma'ruf, tidak diterjemahkan baik. Karena memang ada perbedaan antara khair dan ma'ruf. Perbedaannya itu terletak pada sumbernya. Khair itu sumber kebaikannya itu berasal dari agama. Sementara ma'ruf itu sumbernya itu dari akal budi, dari masyarakat. Maka yang namanya khair itu karena bersumber dari agama itu bersifat universal, bersifat absolut, dan itu statis. Tapi kalau ma'ruf itu adalah kebaikan yang bersumberkan dari akal budi yang telah tersosialisasikan, tertradisikan dalam satu tatanan masyarakat sosial.
Maka ma'ruf itu adalah bersifat relatif, tentatif, lokal, dan dinamis. Oleh karena itu sama-sama itu diperintahkan. Kebaikan yang dimaknai khair dan kebaikan yang bermakna ma'ruf itu perlu dielaborasi, perlu itu dipadukan seiring dan secara simultan kita kembangkan, kita sosialisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena baik yang di situ adalah ma'ruf itu masih diterima, bisa diadopsi dalam Islam selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip khair. Kebaikan yang bersumber dari akal budi, kebaikan yang bersumberkan dari masyarakat itu masih bisa diadopsi selama tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip khair. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa Islam itu bisa berkembang dengan cepat. Coba bayangkan kalau di masa Rasulullah itu hanya dalam waktu yang sangat singkat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dari sebuah wilayah, sebuah daerah yang tidak ada seorang penguasa untuk melirik dan menjajahnya. Karena memang bagaimana daerahnya terjal, daerahnya bebatuan, masyarakatnya nomaden, tidak ada yang melirik, maka negeri Hijaz itu tidak ada seorang penguasa yang pernah menjajahnya. Tidak diperhitungkan dalam sejarah. Tapi setelah terjadi perang Badar tahun 624 atau 2 Hijriah, di mana mendapatkan kemenangan gilang gemilang melawan kaum kafir Quraisy, barulah terbelalak mata dunia, utamanya Romawi dan Persia, bahwa kekuatan serta potensi militer yang ada di Hijaz itu tidak bisa direndahkan. Dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, seluruh jazirah Arab dalam pangkuan Islam. Artinya setelah Rasulullah wafat itu Islam sudah berkembang di seluruh wilayah atau jazirah Arab. Pada abad yang sama, abad ke-7, Islam sudah masuk wilayah Nusantara. Artinya apa? Kalau sekarang itu viral didengung-dengungkan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara abad ke-13, itu sebuah teori yang bisa dilemahkan. Mereka berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Nusantara abad ke-13 dengan ditemukannya kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai. Padahal Samudra Pasai itu sebelumnya ada kerajaan Islam juga, kerajaan Islam Perlak. Pertanyaannya adalah, kerajaan dengan masyarakat itu duluan mana? Masyarakat Islam baru kemudian terbentuk sebuah kekuasaan dan pemerintahan Islam. Apakah pemerintahan dan kekuasaan Islam kemudian baru muncul masyarakat Islam? Tentu logika akan membenarkan bahwa muncul dulu masyarakat Muslim, barulah timbul kekuasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-7. Itu dibuktikan pada tahun 654 utusan Muawiyah bin Abi Sufyan itu menuju ke Jepara, menemui Ratu Sima. Perjalanan saat itu Damaskus menuju ke Jepara, tanah Jawa, itu memerlukan waktu 4 bulan. Hanya saudaranya lah yang masuk Islam. Artinya apa? Islam sudah masuk ke abad ke-7. Kalau toh tidak dilakukan ekspansi militer seperti masuknya Islam ke wilayah atau jazirah lain, maka sesungguhnya itu juga perlu dihitung-hitung. Pertama, jelas di Nusantara saat itu masih bercokol kerajaan-kerajaan Hindu besar sekali, kekuatannya sangat luar biasa. Dan saya yakin bahwa para pendakwah kita itu tahu bagaimana kondisi masyarakat Nusantara. Mereka itu mudah menerima perubahan tanpa harus
menguasai tanpa harus melakukan ekspansi militer dan politik, Islam nantinya juga akan berkembang dengan baik. Ini tidak lain adalah di samping memang agama Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Bahwa agama Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Demikian juga agama Islam itu adalah agama yang bisa diterima nalar. Agama Islam itu agama logos, agama yang sesuai dengan ilmu, kaidah-kaidah keilmuan. Tidak ada di sana itu mitos. Mari kita uji apakah betul Islam itu adalah agama yang sesuai dengan logos. Islam jauh dari mitos. Ketika wafatnya putra Nabi dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim, dalam riwayat itu usia 6 bulan meninggal. Bersamaan dengan itu terjadi apa yang namanya gerhana matahari. Maka masyarakat Arab saat itu, kaum Arab, entah itu muslim atau tidak, yang jelas seluruhnya itu mempunyai anggapan bahwa gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Bersamaan dengan itu dugaan kuat muncul bahwa Rasulullah akan abtar, Rasulullah akan kehilangan, akan putus keturunannya, perjuangannya pun juga tidak akan ada yang melanjutkan, karena mereka punya keyakinan itu adalah karena tergantung pada anak laki-laki. Seluruh putra Nabi itu meninggal di waktu kecil yang laki-laki. Dengan wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim, pupus sudah harapan bahwa Islam akan berkembang. Maka disinilah setahu saya latar belakang Quran surat Al-Kautsar, yaitu inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang menghalang-halangi kamu dalam berdakwah itulah yang putus, tidak ada yang melanjutkannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kematian Ibrahim yang berbarengan dengan terjadinya gerhana itu bukanlah dibenarkan dalam Islam. Meski dalam suasana duka kehilangan putra beliau yang bernama Ibrahim itu, Nabi masih mampu menepis anggapan atau mitos masyarakat sekitarnya saat itu dengan mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tankasif. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tak akan pernah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihat matahari dan bulan itu adalah terjadi gerhana, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah dan salatlah hatta tankasif, sampai gerhana itu usai. Inilah yang saya katakan bahwasanya Islam itu bisa diterima nalar. Islam itu bukanlah agama mitos. Maka dari itu ungkapan Nabi yang terkenal adalah la dina liman la aqlalahu. Tidak disebut seorang itu beragama dengan benar kalau dia tidak mengoptimalkan daya akalnya. Sering saya katakan bahwa kita sebagai manusia itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 daya yang harus dikembangkan secara simultan. Daya fisik, daya akal, kemudian daya kolbu. Yang itu semuanya adalah harus dikembangkan. Daya akal itu harus dikembangkan. Dari sinilah maka
begitu cepatnya Islam berkembang itu dikarenakan memang ajaran-ajarannya itu adalah ajaran yang bisa diterima oleh nalar, diterima oleh akal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di samping agama Islam yang memang sesuai dengan fitrah, di samping agama Islam itu agama yang sesuai dengan logos, dan tidak kalah pentingnya itu adalah karena memang agama itu bisa mengadopsi prinsip-prinsip ma'ruf, diterima selama tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip khair. Artinya apa? Dengan menerima atau mengadopsi hal-hal yang kebaikan bersumberkan dari masyarakat atau akal budi, itulah yang menjadikan Islam itu bisa diterima oleh masyarakat dengan baik tanpa ada benturan. Sehingga di sini kita juga harus pintar-pintar untuk memahami kondisi masyarakat. Perkembangan atau masuknya Islam ke Nusantara abad ke-7. Cara pandangnya ya kita harus melihat bagaimana kondisi psikososial, bagaimana tatanan masyarakat, bagaimana perkembangan ilmu, bagaimana adat istiadat zaman itu. Tidak bisa kita ukur dengan sekarang. Itu juga disesuaikan dengan perkembangan daya akal mereka. Maka disinilah berlaku apa yang